sebagai anak Tuhan, justru dengan masalah persoalan itu yang akan membuat kita semakin kuat, bukan mundur, tetapi semakin kuat di dalam kita mengiring akan Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan ajak jemaat Tuhan, atau kita akan sama-sama lihat firman Tuhan dan akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini betapa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang tidak main-main janjinya, Allah yang kalau Dia berkata Dia akan menyertai kita, Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan memembat kita. Allah yang sama yang kita sembah pada pagi hari ini, itu kita akan lihat ke depan, ataupun mungkin kita akan lihat saat ini. Perbuatan Allah yang luar biasa itu selalu menyertai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika tanah Israel dan sekitarnya mengalami kekeringan kurang lebih 3,5 tahun, semua mengalami kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena bayangkan aja 3,5 tahun jemaat Tuhan mengalami kekeringan. Kalau kita mundur dari pembacaan ini, waktu Elia masih ada di tepi sungai, dia dibawa lagi untuk ke janda Sarfat ini, karena sungai yang saat itu Allah bawa si Elia ini dan burung gagak membawa roti, airnya habis. Nah, inilah firman Tuhan kembali datang kepada Elia untuk datang ke janda yang ada di Sarfat. Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat di wilayah Sidon, ke tempat seorang janda, yang janda miskin. Yang saya perhatikan di sini, janda miskin ini bukan orang Israel. Nah, inilah kedahsyatan Allah kalau Dia mau mengantar anak-anak Tuhan menikmati berkat yang luar biasa. Kadang-kala memang di luar pikiran kita, di luar nalar kita mungkin sudah menghayal, memikirkan sesuatu jalan yang terbaik yang akan kita tempuh di dalam kita menghadapi masalah dan persoalan. Tetapi kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, ada jalan yang luar biasa. Allah mengantar kita, dan bukan berkat jasmani yang kita terima, bahkan orang di sekitar juga merasakan dampak dari berkat itu dan menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Demikian cerita daripada Elia ini. Di rumah janda inilah saya katakan bahwa justru Elia dipelihara oleh Tuhan, dan kehadiran Elia membawa mujizat bagi janda yang miskin ini serta anaknya, karena dia mempunyai anak. Kita mungkin sudah tahu betul cerita dari janda Sarfat ini. Wow, dia tinggal mempunyai minyak yang ada di buli-buli, demikian tepung yang ada di segenggam tangan, nggak banyak. Tetapi inilah kalau Allah bekerja luar biasa, dipelihara dalam kesulitan. Nah, karena memang sudah kasih di saat-saat ini, saya mengikuti berita, saya bukan mengikuti berita tentang wabah ini, walaupun itu juga saya ikuti, tapi yang saya lihat ini dampaknya bagi perekonomian negara kita. Karena dengan adanya musibah ini, datang musibah yang kedua, timbul musibah yang kedua lagi. Apa itu? Yang sekarang juga kita mungkin sudah tahu bersama, lihat di televisi dan berita, masalah krisis ekonomi ini, jemaat Tuhan. Karena memang menjadi dampak, semua hampir, saya bukan bilang lumpuh ya, jadi berkurang stoknya, dibatasi. Orang mau kemana aja harus dibatasi. Walaupun memang pengiriman logistik tetap berjalan,
tetapi yang menjalankan itu kan orang. Nah, akhirnya terbatas. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat hari luar biasa cara kerja Tuhan kepada Nabi Elia ini. Tuhan tidak, yang saya memang perhatikan di sini dan luar biasa memang, saya banyak pakai kata bahasa luar biasa pagi hari ini. Allah tidak membawa Nabi Elia ini pergi ke rumah orang yang berada atau orang kaya supaya terpelihara hidupnya, tapi Allah menyuruh, kita sudah baca bersama-sama, menyuruh pergi ke rumah janda miskin untuk memelihara hidupnya. Luar biasa. Bukan disuruh lari ke orang kaya loh. Allah nggak suruh, Tuhan nggak suruh Elia antar Elia untuk bawa ke orang yang berduit. Enggak. Makanya luar biasa yang saya bilang, luar biasa kalau memang Allah turut campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Luar biasa. Luar biasa. Dalam keadaan yang sangat tidak lagi bisa berbuat apa-apa, si Elia ini dia disuruh ke apa? Janda di Sarfat, wilayah Sidon. Kalau saya lihat di firman Tuhan, memang janda Sarfat ini bukan orang Israel. Nah, ini juga saya bilang, Tuhan, ternyata kalau Tuhan memang mau memakai orang untuk menghibur kita, salah satunya untuk menguatkan kita. Karena kalau Tuhan pakai bukan anak-anak Tuhan, saya mungkin pakai bahasa itu aja. Karena kalau orang yang mengenal Tuhan, kalau Tuhan pakai untuk menguatkan kita, tidak ada yang tidak mungkin. Demikian juga firman Tuhan yang kita sudah baca pagi hari ini. Di antara Elia ini ke janda di Sarfat. Wow. Dan respon dari janda Sarfat ini bukan dia bilang, oh nggak ada hamba. Dia bilang, apa yang ada saat ini di dapur, boleh dikata seperti itu. Dan dia bilang juga, ini saya lagi mengambil kayu bakar, dan mungkin nanti besok makanan tidak ada lagi. Tetapi luar biasa kalau memang Allah sudah berfirman, si Elia berkata, buatkan dulu roti bagiku, apam. Kalau perjanjian lama, apam. Saya juga makanya bukan apam. Apakah apam seperti kita ya? Saya juga masih belum. Roti baru. Wah, luar biasa. Sehingga firman Tuhan mencatat, saudara kekasih, kehidupan dari janda Sarfat ini beserta anaknya dipelihara sampai hujan turun di bumi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mencukupkan keperluan orang-orang yang dikasihnya dalam situasi kekeringan yang terjadi. Tuhan bermaksud untuk menyatakan kemuliaannya kepada janda miskin dan atau yang bukan orang Israel ini. Saudara kekasih atau jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi, dengan situasi yang ada ini, wabah yang saat ini masih ada di negara kita, bahkan global, memicu terjadinya apa? Gelombang masalah yang kedua. Berbagai belahan dunia juga merasakan. Saudara jemaat Tuhan yang sering lihat di televisi, baca media, ada banyak yang di PHK, ada banyak yang gajinya dikurangkan atau dirumahkan. Jadi memang gelombang kedua ini yang justru saya lihat pemerintah lebih ekstra hati-hati lagi. Karena gelombang kedua ini, waduh, kalau nggak bisa disubsidi, yang harus memang disubsidi, walaupun ya saya nggak mau masuk dalam ranah itu, ada tetap pro dan kontra. Tetapi buat kita anak Tuhan, saya mau katakan tidak perlu kita
masuk dalam ranah seperti ini, mengharapkan, waduh, memang kalau sudah datang ya puji Tuhan. Tapi buat kita anak Tuhan, kita hanya kembali ke firman Tuhan. Saya mau mengajak kita jemaat Tuhan, kalau dalam keadaan yang seperti sekarang ini, mau kemana lagi kita lari? Bersyukur kalau kita memang dipercayakan dengan kekayaan. Kalau kita dipercayakan dengan kekayaan, wow, mari kita pergunakan semestinya. Seperti kata firman Tuhan, kita membantu orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang perlu kita bantu. Kalau kita dipercayakan menjadi orang yang kaya. Tetapi kalau di posisi mungkin seperti kita orang yang miskin, tidak mempunyai apa-apa, apakah kita terus mengomel? Apakah kita terus akan seperti mengejar sesuatu yang pemerintah harapkan? Buat saya sebagai anak Tuhan, tidak perlu kita mau mengejar itu. Tetapi mari kita kembali ke firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, firman Tuhan sudah catat, namanya memang sudah mau di akhir dunia ini, akhir zaman akan terjadi sesuatu yang di luar nalar pikiran kita. Kalau saya lihat sekarang belum mungkin seberapa dengan kejadian kita alami. Makanya masih banyak anak Tuhan yang masih ogah-ogahan untuk beribadah, udah disiapkan di rumah. Tapi mau gimana? Karena memang pilihan itu ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami hamba Tuhan hanya mengingatkan, tetapi kami mengajak untuk tetap setia mengiri akan Tuhan. Saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, kita pergunakan waktu itu, kita pergunakan sebaik-baiknya. Ada jemaat-jemaat lain yang sudah rindu untuk datang beribadah. Mereka sudah bilang, kami gak tahan lagi untuk datang beribadah di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Kerinduan kami berkumpul bersama-sama memang luar biasa. Di saat kita berkumpul bersama-sama, wow, luar biasa. Tapi kita harus dengar-dengaran sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena pemerintah juga itu adalah wakil Allah. Kita ikuti aturan-aturan pemerintah. Mau keluar harus pakai masker, pulang dari bepergian harus cuci tangan, bahkan disuruh mandi, supaya membatasi penyebaran wabah ini. Nah, mari kita lihat yang kasih Elia, dia nggak punya apa-apa, dia nggak mempunyai istilahnya simpanan makanan dan minuman. Tetapi luar biasa, dia sudah melihat Allah bekerja luar biasa di tengah-tengah. Waktu dia lari, dibawa di tepi sungai, dibawakan roti sama burung gagak, dan akhirnya sungai itu kering. Kembali lagi firman Tuhan datang kepada Elia. Saya baca, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat. Bersiap berarti ada suatu peringatan, ada suatu tanda yang Tuhan kasih tahu sama Elia. Dan saya percaya juga kita sebagai jemaat Tuhan, udah banyak tanda yang mungkin kita lihat di akhir-akhir ini. Udah banyak pesan-pesan firman Tuhan yang kita sudah dengar, membawa kita untuk tetap setia mengiriakan Tuhan. Situasi yang saat ini semakin genting lah saya katakan. Kita mau kemana? Kita mau lari kemana? Selain datang kepada Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 121 di situ dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini pemazmur, diandaikan dia naik di gunung, di suatu puncak yang tinggi, di saat dia melayangkan pandangannya, dalam kata lain dia melihat pertolongan itu nggak ada datang dari siapa-siapa selain hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu pemazmur 101 katakan. Allah memang bisa memakai orang di sekitar kita untuk memberkati kita.
Tapi firman Tuhan melarang kita untuk mengandalkan manusia. Karena dalam Yeremia 17 ayat 5 di situ dengan jelas dikatakan, kita akan lihat bersama-sama. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Itu terjadi karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Dalam terjemahan lama lebih jelas lagi, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Elia, dia sangat percaya kepada Tuhan, sehingga dengan percaya diri ini juga, kalau saya baca, sebenarnya agak lucu kalau saya baca memang cerita dari Elia ini. Langsung kalau jemaat Tuhan baca dalam 1 Raja ayat 17 ini kan, di situ ada suatu dialog. Dia datang, dia langsung bilang minta makanan. Waduh, luar biasa. Saya membayangkan kalau saya mungkin datang ke teman sesama anak Tuhan, apalagi bukan anak Tuhan, saya memerlukan sesuatu, saya datang, woi, saya perlu ini, kasihkan sama saya. Karena Tuhan berfirman, waduh, betapa malunya saya. Tapi ini firman Tuhan, sangat percaya diri, memang si Elia ini, karena dia sudah tahu. Kenapa Elia saya percaya diri? Saya juga balik lagi firman Tuhan sebelumnya, karena dia sudah tahu kalau Allah berfirman itu ya dan amin. Kalau Allah sudah berfirman kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, Dia akan menyertai kita sepanjang masa, berarti itu ya dan amin. Kita mungkin diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah, tetapi kalau kita tetap berjalan kebenaran firman Tuhan, ada saja yang Tuhan perbuat, membuat kita semakin mengagumi sosok Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa ini. Sehingga dalam pembacaan firman Tuhan di sini memang ditekankan sangat, hanya berharap kepada Tuhan. Karena Allah tahu betul, pada dasarnya manusia itu cenderung dengan apa yang dilihat, apa yang dialami, karena itulah memang manusia melihat sesuatu orang yang selalu membuat kita setia, membuat kita gembira, berarti pandangan kita, wah, orang itu akan selalu membuat kita akan senang, ya kan? Sehingga kalau kita sadari firman Tuhan seperti yang kita sudah baca tadi, baru kita waduh ya, ternyata saya nggak boleh terlalu mengagumi orang, mengidolakan orang, apalagi orang itu sering membuat kita senang, bahagia. Apa yang mungkin kita saat ini kita perlukan, orang itu siapkan. Waduh, siapa yang nggak senang? Secara manusia senang dong, ya nama masih daging. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, waduh, luar biasa. Memang Dia yang memberkati saya, tetapi saya percaya dari Tuhanlah yang menggerakkan dia sehingga dia memberkati saya. Begitu pada dasarnya. Manusia terlalu memfokuskan, apalagi sudah mengkultuskan orang. Sehingga kalau kita lihat dalam Mazmur 118, dia katakan begini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Dalam terjemahan lama, dan berlindung kepada Tuhan itu terutama daripada harapan pada raja-raja. Bukannya juga kita nggak berharap kepada manusia, ya kan? Ada, tetapi hanya kepada Allah sesungguhnya harapan kita yang sepenuhnya. Amin. Hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak memang yang kita butuhkan, banyak kita mungkin sudah planningkan, tetapi waktu yang ada membuat kita terbatas, sehingga perkataan dunia berkata
bisa diolah menjadi bubur ayam sebenarnya. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, saya kembali mengingatkan kembali firman Tuhan. Kembali ke firman Tuhan. Allah memelihara kita. Apakah hanya ini sebagai mulut kami ada sebagai pendeta untuk menghibur jemaat Tuhan? Tidak. Dijauhkan Tuhan. Saya kadang-kala berdoa memang juga, Tuhan, taruhlah kepada kami seorang hamba Tuhan untuk memberikan perkataan yang selalu membangunkan jemaat Tuhan, iman rohani jemaat Tuhan. Bukan karena ada maksud di balik perkataan kami, tetapi biarlah itu semuanya datang daripada Tuhan. Karena kalau di balik maksud kami, waduh, banyak yang nanti kecewa, termasuk jemaat Tuhan dan kami juga sebagai hamba Tuhan, banyak yang kecewa. Tetapi kalau Roh Kudus yang menuntun kita, seperti firman Tuhan kita sudah baca, kalau Allah yang berfirman, Allah yang berkata, tidak ada satu yang tidak mungkin. Pasti Dia akan cukupkan kita. Pasti Dia akan hiburkan kita. Mari jemaat Tuhan, saya nggak mau panjang lebarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau mengajak untuk kembali kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Memang ada butuh waktu dalam kita melihat proses Tuhan. Butuh waktu yang luar biasa. Dan kalau berbicara waktu, firman Tuhan sudah banyak catat. Nabi Nuh membutuhkan waktu untuk membuat bahtera. Siapa lagi? Daud membutuhkan waktu untuk menjadi seorang pemimpin. Ada lagi firman Tuhan banyak datang kepada Yesus. Yesus membutuhkan waktu, Dia lahir, baru apa? Dibaptiskan, mati, bangkit naik ke surga. Membutuhkan waktu. Rasul Paulus membutuhkan waktu semuanya. Sekarang dari mana cara kita menyikapi setiap masalah persoalan yang kita hadapi? Membutuhkan waktu. Dalam Kejadian sampai Wahyu, kita memang membutuhkan waktu. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Serahkan semua kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat yang terakhir, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah ini, indah pada waktunya. Wow, tokoh-tokoh Alkitab sudah kita lihat, kita sudah dengar bersama-sama. Bahkan Abraham, bahkan Daniel mempunyai ada waktu. Enggak segampang memutarkan telapak tangan. Yosua ada waktu, Musa ada waktu. Dan kita jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari, dan bahkan kami sebagai hamba Tuhan, ada waktunya Tuhan. Above all powers, above all kings.